Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Run Fallen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Seperti yang dikatakan Han Chong, perjalanan setelah ngarai 10.000 ular sangat mulus. Selama beberapa hari tersisa, mereka memang menemui sedikit masalah, namun tidak menyebabkan kecepatan konvoi berkurang. Kota Tianbei juga semakin dekat selama beberapa hari perjalanan ini. Setelah beberapa hari pemulihan selama beberapa hari ini, kekuatan Xiaoyan telah pulih sekitar 70 hingga 80%. Luka yang dideritanya di dalam tubuhnya juga pulih dengan cepat di bawah efek ganda Dou Qi dan pil obat. Melihat kemajuan ini, kemungkinan besar dia akan pulih lebih cepat dari perkiraannya. Tentu saja, meskipun kekuatannya pulih secara bertahap, Xiaoyan tidak mengungkapkan satu pun darinya. Dia menyukai orang-orang konvoi yang terus terang ini, dan dia tidak ingin membuat mereka merasa hormat kepadanya karena kekuatannya yang terungkap. Dia tidak ingin mereka menjadi jauh darinya setelah menambahkan sedikit hal lain ke dalam persahabatan yang mereka jalin selama beberapa hari ini. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kemungkinan besar bahkan Han Sui di dalam konvoi akan kesulitan menemukannya jika dia memilih untuk menyembunyikan auranya. Selain itu, karena kekuatan spasial yang kecil di dalam tubuhnya, bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang atau bahkan elit Dou Zong akan kesulitan mengidentifikasi kekuatan aslinya jika dia ingin menyembunyikannya. Bahkan tidak perlu membicarakan kemampuan Han Sui untuk melakukan hal itu. Meskipun Xiaoyan berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sempurna, dia menyadari bahwa sikap Han Sui terhadapnya selama perjalanan beberapa hari ini tampaknya berubah. Setelah dia menginstruksikan Han Chong, tidak ada yang meminta Xiaoyan melakukan pekerjaan manual dalam konvoi. Xiaoyan tertawa getir di dalam hatinya menghadapi perlakuan istimewa seperti itu. Apakah naluri seorang wanita benar-benar menakutkan? Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak mengungkapkan jejak apapun, tetapi Han Sui sepertinya merasakan sesuatu secara samar-samar. Kadang-kadang sedikit keraguan dan pemikiran mendalam muncul di matanya saat dia memperhatikan Xiaoyan. Selain itu, Han Sui sering muncul di depan Xiaoyan ketika dia ada waktu luang dan mengobrol secara acak dengannya. Namun, isi obrolan itu diam-diam menanyakan identitas dan latar belakang Xiaoyan. Tentu saja, dengan pengalaman yang diperoleh Xiaoyan selama bertahun-tahun, dia tentu saja tidak akan menyerahkan dirinya di depan gadis seperti dia. Balasan yang serius dan tidak jelas menyebabkan Han Sui kembali dengan tangan kosong setiap saat. Setelah terus berupaya ke arah ini, dia merasa sangat marah karena perasaan telah menabrak tumpukan kapas. Xiaoyan merasa tidak berdaya di hatinya menghadapi adegan ini. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan jarak antara Han Sui dan dia agar tidak menyebabkan wanita sensitif ini menemukan sesuatu. Han Sui sedang menyelidiki dan tidak yakin selama perjalanan. Ketika mereka mendirikan kemah pada hari kelima, seekor burung pembawa pesan dengan lambang klan Han terbang dari arah jauh kota Tianbei. Han Sui menerima pesan burung pembawa pesan dari tangan seorang penjaga dan perlahan membukanya. Mata cantiknya bergerak sementara wajah cantiknya perlahan berubah menjadi sedingin es, kemarahan bahkan melintas di matanya. Perkemahan, yang tertawa tanpa henti, menjadi lebih tenang setelah melihat perubahan ekspresi Han Sui. Semua orang berdiri, pandangan mereka terfokus pada Han Sui di tengah. Xiao Jie, nona muda, apa yang terjadi? Han Chong bertanya dengan suara yang dalam. Itu adalah surat yang dikirimkan dari dalam klan. Surat tersebut menyebutkan bahwa klan Hong berencana untuk segera menyerang klan Han dan mereka meminta saya untuk berhati-hati. Han Sui mengepalkan tangannya sedikit saat dia berbicara dengan suara sedingin es. Klan Hong, sial, ini lagi-lagi bajingan ini. Gelombang kutukan terdengar dari sekeliling ketika mereka mendengar kata-kata klan Hong. Apa yang mereka rencanakan kali ini? Han Chong mengerutkan kening dan bertanya. Bulu mata Han Sui sedikit berkedip. Dia segera berbicara dengan suara lemah. Orang tua itu, yang tidak akan mati karena klan Hong, sedang berpikir untuk mengajak kakak perempuanku dan aku menikah dengan Hong Chen bersama. Namun, motif utamanya adalah menelan klan Han kita dan menjadi penguasa sejati kota Tianbei. Ekspresi sejumlah orang dalam konvoi menjadi gelap setelah mendengar ini. Jelas, syarat yang dikeluarkan klan Hong menyebabkan mereka sangat marah. Sial! Apakah klan Hong ini benar-benar berpikir bahwa klan Han kita bisa dimanipulasi oleh orang lain sesuka mereka? Mereka sebenarnya berani mengajukan permintaan bajingan seperti itu, kata Han Chong dengan marah. Wajah cantik Han Sui masih sedingin es ketika mendengar suara geram Han Chong.
kepalanya sedikit bergeser dan tiba-tiba berhenti pada pemuda yang duduk di samping api. Namun, dia sepertinya belum mendengar kata-kata dari sisi ini. Dia hanya menundukkan kepalanya dan bermain-main dengan tumpukan api. Melihat ini, alis Han Sue berkerut. Dia mengalihkan pandangannya ke samping dan dengan dingin berkata, "Kami akan memasuki area kota Tianbei besok. Setiap orang harus ekstra hati-hati." Dipahami, semua orang berteriak serentak. Han Sue menganggukkan kepalanya. Dia mendengus pelan pada orang tak dikenal dan berjalan ke tendanya sendiri. Orang-orang di kamp akhirnya kembali ke sisi api setelah sosok cantik Han Sue menghilang. Wajah mereka berganti-ganti antara terang dan gelap di bawah cahaya api. Yang disebut klan Hong tampaknya merupakan ancaman yang lebih besar daripada ular iblis Siamang. "Kakak Han, apakah klan Hong itu sangat kuat?" Suasana sunyi berlanjut cukup lama sebelum Xiaoyan, yang selama ini fokus menjaga api, berdiri, meregangkan pinggang malasnya, dan mengajukan pertanyaan. Kepucatan muncul di wajah Han Sue saat dia melihat Hong Lai, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya sejak awal. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan melemparkan telapak tangannya ke depan. Bang, kedua telapak tangan bersentuhan dan angin yang merembes keluar langsung mengagetkan masyarakat sekitar hingga buru-buru melangkah mundur. Tubuh cantik Han Sue seperti layang-layang yang talinya putus saat dia buru-buru mengambil selusin langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. "Kamu bisa dianggap memiliki kemampuan untuk menerima satu telapak tangan dari diriku yang dulu. Pantas saja Anda menarik perhatian Tuan Muda." Tubuh Hong Lai tidak bergerak. Dia melirik Han Sue yang telah mundur. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Segera, dia melangkah maju sekali lagi dan muncul di depan Han Sue. Angin di telapak tangannya bersiul sambil terus menyerang. Ekspresi sedih yang tragis muncul di wajah Han Sue saat dia merasakan serangan Hong Lai yang lebih ganas. Dia pada dasarnya tidak memiliki banyak modal untuk melawan elit Dou Huang. Angin palem tiba-tiba datang. Namun, sebelum mendarat di tubuh Han Sue, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Dengan keras, ia dengan mudah mengatasi angin telapak tangan Hong Lai. Kekuatan yang tersisa juga mengguncangnya hingga dia mundur beberapa langkah. Perubahan tiba-tiba yang tidak terduga menyebabkan semua orang merasa tercengang. Han Sue tiba-tiba menoleh setelah terkejut, matanya yang cantik tertuju pada kereta tempat Xiao Yan berada. Menindas seseorang yang lebih muda hanya karena kamu sudah tua. Namun sebenarnya kamu bertindak sangat benar. Kamu telah benar-benar berlatih sampai kamu memiliki kulit tebal di usiamu." Suara tak berdaya juga perlahan terdengar saat semua orang tercengang. Namun, kali ini suaranya jelas dan kuat. Itu bukan lagi nada tua seperti yang terakhir kali.